Pada hari Minggu aku turun ke kota, tanpa sengaja mampir di pustaka. Pustakanya megah dan besar sekali, ada di Pekanbaru. Satu-satu aku baca buku, dua-dua buku di pustaka, tiga-tiga semua bukuku baca, satu, dua, tiga aku bisa juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa buat adik-adik masih standby di rumah, tetap di rumah dulu buat sementara waktu sampai situasinya pulih kembali. Baik, pagi hari ini Kak Dadang akan bercerita tentang dompet, judulnya dompet. Di sore yang cerah, Nathan berjalan menyusuri jalan-jalan. Setiap hari setelah pulang dari sekolahnya, Nathan menjadi pengamen di setiap jalan di simpang lampu merah ataupun di tempat-tempat lain. Setiap kendaraan yang berhenti di lampu merah, Nathan bernyanyi dan kemudian dibagikan uang 1.000 ataupun berapa aja. Ada yang juga yang tidak mengasih. Itulah untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Kebetulan emaknya si Nathan sudah lama sakit batuk-batuk sehingga beliau tidak bisa bekerja lagi. Untuk mencukupi hidup mereka, Nathan terpaksa mengamen di perempatan lampu merah. Sambil menunggu kendaraan yang lewat, datang seorang preman yang bernama Ating, yang tubuhnya besar, berambut panjang, dan tubuhnya dipenuhi oleh tato. Kemudian dia menjewer telinga si Nathan, sehingga Nathan kesakitan, berteriak minta ampun. "Ampun bang," kata si Nathan kepada si Ateng. "Sudah kubilang beberapa kali, ini adalah kawasanku. Kau tidak boleh di sini," kata si Ateng kepada si Nathan. "Iya bang, maaf. Besok-besok saya tak kesini lagi," kata si Nathan kepada si Ateng. Kemudian barulah dilepas jewetannya telinganya oleh si Ateng. Kemudian Nathan berjalan untuk mencari tempat yang lain. Sesudah lama berjalan, tiba-tiba Nathan menjumpai dompet yang tercecer di tengah jalan. Nathan melihat ke kiri dan ke kanan, menanyakan siapa yang punya dompet gerangan. Tapi waktu itu suasana sepi sekali, tidak ada yang lewat. Kemudian Nathan mengambil dompet tadi dan meletaknya di kantong. Dia takut nanti kalau tiba-tiba Ateng datang dan mengambil dompet itu dari dirinya. Kemudian dibawalah suatu tempat yang aman. Kemudian dilihat isi dompet itu. Ada beberapa uang yang bergambar Soekarno-Hatta, beberapa lembar, dan pecahan-pecahan uang lain. Dan ada juga cek tunai di situ. Lama kali si Nathan berpikir apakah dia mengambil dompet itu untuk membeli obat emaknya yang sedang sakit ataupun makanan untuk adiknya dan dirinya makan malam nanti. Lama kali Nathan berpikir di tempat itu. Tapi dia teringat pesan ibunya bahwa dia tidak boleh mengambil milik orang lain tanpa sepengetahuan orang yang punya tersebut. Kemudian Nathan mencari alamat dompet tersebut melalui KTP yang ada di dalam dompet itu. Ternyata jaraknya jauh dari tempat itu.
Tapi bagaimana Atan berusaha untuk mengembalikan dompet tersebut? Kalau seandainya naik kendaraan, mungkin tidak terasa jauh. Tapi karena Nathan berjalan kaki, karena uangnya untuk naik kendaraan tadi tidak ada. Ataupun nanti kalau dipakainya untuk uang berapa ribu yang didapat, pasti malam nanti mereka tidak bisa makan malam nanti. Dengan sekuat tenaga Atan mencoba berjalan, terus berjalan. Udara yang tadi cerah tiba-tiba mendung. Tak lama kemudian hujan pun turun selebat-lebatnya. Petir bersaut-sautan di angkasa. Atan mencari tempat berteduh di emper-emper toko. Kebetulan di sebelah tempat Atan berhenti berteduh ada rumah makan yang menjualkan makanan siap saji. Atan pingin menghadiahkan makanan tersebut. Nathan pingin menghadiahkan makanan tersebut kepada adik dan emaknya. Tetapi dia tidak punya uang. Tapi dia berpikir lagi, kalau ku ambil uang ini beberapa lembar aja untuk membeli makanan emak dan adikku hari ini, pasti orang punya tadi tidak akan marah. Tapi lagi-lagi dia berpikir bahwa dia tidak mau memakan makanan yang bukan miliknya. Dia pun setelah hujan berhenti, dia pun berjalan lagi untuk mencari alamat rumah yang punya dompet tersebut. Udah berapa lama berjalan, tibalah Atan di rumah bapak yang punya dompet tersebut. Dilihatnya rumah bapak itu besar sekali dan pekarangannya luas sekali. Atan lagi berpikir, kalau seandainya aku ambil aja uang ini, tidak mengembalikan kepada yang punya dompet, pasti dia tidak akan jatuh miskin seperti kami. Timbul keinginan jahat Atan. Tapi dia lagi-lagi membayangkan emaknya yang sedang sakit dan perkataan emaknya, sehingga dia tidak mengambil uang yang ada di dompet itu. Lama sekali Atan berdiri di pagar rumah yang punya dompet itu. Di dalam rumah, Pak Kaidir dan istrinya merasa gusar karena dompet yang berisi sebagian uang dan cek untuk gaji pegawainya yang besok akan dicairkan ternyata terjatuh. Kalau ditemukan oleh orang yang jahat, pasti digunakan uang itu sehingga untuk membayarkan karyawannya yang puluhan orang akan tidak bisa dia lakukan. Tiba-tiba bel berbunyi. Kemudian Pak Kaidir menyuruh Mimin pembantunya membuka pintu pagar. Ada seseorang yang akan datang. Kemudian Mimin pun keluar rumah dan melihat Atan yang berdiri di depan itu. Mulanya Mimin ragu-ragu. Barangkali dia berpikir bahwa Atan adalah pengemis yang minta sedekah. Kemudian Mimin berkata, "Maaf dek, saya tidak punya uang." "Maaf ya," kata Mimin memulangnya. Kemudian Atan berkata, "Saya bukan pengemis, Bu. Saya ingin bertemu dengan Pak Kaidir. Apakah beliau ada?" Kata si Nathan kepada Mimin. "Bapak ada, tapi adik dari mana?" "Bilang aja saya Nathan, ingin berjumpa dengan Pak Kaidir." Kemudian tiba-tiba Pak Kaidir dan istrinya keluar dari pintu depannya. Beliau mengatakan, "Siapa yang datang?" Kata Pak Kaidir kepada Mimin, "Ini Pak, ada anak yang bernama Nathan untuk bertemu dengan Bapak." Kemudian Pak Kaidir menyuruh Nathan masuk ke rumahnya. Dilihat di dalam rumahnya perabot yang mewah, rumah yang besar. Atan melihat membedakan rumahnya yang
tidak layak lagi dihuni. Tetapi Pak Kaidir orang kaya yang begitu megahnya rumahnya. Kemudian Pak Kaidir menyuruhkan Atan duduk dan menanyakan apa keperluannya datang ke rumahnya. Dengan perlahan si Atan mengeluarkan dompet yang ditemukannya tadi. Ini Pak, saya menemukan dompet Bapak di tengah jalan. Saya mengembalikan ke Bapak. Kemudian Pak Kaidir melihat dompetnya yang ada di depan matanya. Betapa gembiranya dia bahwa diperiksanya isi di dalam dompetnya tidak ada yang hilang sama sekali. Kemudian Pak Kaidir menanyakan alamat rumah Atan yang begitu jauh. Kemudian Pak Kaidir menanyakan, kamu tadi datang ke sini pakai apa? Kemudian Atan dengan polos dia berkata, dia berjalan kaki untuk sampai ke sini. Kemudian Pak Kaidir mengatakan, mengapa tidak aja menaik kendaraan ataupun angkutan sehingga kamu bisa sampai di sini? Saya tidak punya uang Pak untuk membayarnya, tapi di dompet itu ada uang, kata Pak Kaidir kepadanya. Tapi itu bukan hak milik saya. Saya tidak bisa menggunakan uang bukan milik saya karena pesan emak saya begitu Pak. Sehingga dompet ini saya pulangkan Bapak seutuhnya, kata si Atan kepada Pak Kaidir. Pak Kaidir terharu dengan ketulusan dan keikhlasan Atan. Nathan mengembalikan dompetnya. Kemudian Nathan dipersilakan makan di rumah Pak Kaidir. Kemudian Pak Kaidir menyiapkan makanan untuk adik-adik Atan dan ibunya yang lagi sakit. Kemudian setelah selesai makan, Nathan pun diantar oleh Pak Kaidir ke rumahnya. Betapa sampai di rumah, betapa terkejutnya Pak Kaidir bahwa rumah Atan yang didiamai ini tidak layak dihuni. Tapi mereka tidak bisa kemana-mana. Itulah peninggalan dari ayah mereka, bahwa mereka harus hidup di situ. Terbesit keinginan Pak Kaidir akan membuat rumah untuk Atan dan keluarganya yang layak. Sehingga Atan tidak menempati rumah yang tidak layak lagi. Atan pun mendapat rumah baru hadiah dari Pak Kaidir. Inilah keikhlasan hati dan kebaikan Nathan sehingga mengantarkan dia menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan takut akan larangan-larangan yang Allah tidak sukai. Buat adik-adik di rumah juga, semoga sifat-sifat Atan ini ditiru sehingga adik-adik menjadi orang yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa. Demikian cerita dompet kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam literasi, baca, baca, baca.